Salam saudaraku, saya Rosiana senang dapat menjumpai Anda kembali dalam program Aku dan Dia. Program yang menolong Anda dan saya untuk dapat lebih mengenal Dia yang adalah Tuhan Juru Selamat kita. Kiranya program ini memberkati Anda. Apa artinya ketika kita mengatakan bahwa kita mengenal seseorang? Apakah kalau hanya sekedar tahu saja, kita bisa mengatakan bahwa kita mengenal orang itu? Contohnya, saya tahu siapa Presiden Indonesia saat ini. Saya tahu juga istrinya dan juga anak-anaknya. Saya bahkan bisa dengan cepat mengenalinya hanya dengan melihat fotonya saja. Saya juga kadang-kadang tahu apa yang dilakukan oleh beliau dalam beberapa hari. Karena memang kegiatan itu disiarkan melalui media massa. Misalnya kalau beliau sedang berada di kota A, meresmikan proyek apa, bertemu dengan siapa, dan bahkan beberapa lama beliau berada di kota itu. Beberapa artikel bahkan juga mencoba menggali masa lalu beliau. Lahir di kota mana, siapa orang tuanya, dibesarkan di mana beliau menempuh pendidikannya, siapa teman-temannya, bahkan sampai apa makanan kesukaannya. Begitu banyak yang saya tahu tentang beliau. Tetapi apakah itu berarti saya benar-benar mengenal beliau? Dalam batas tertentu saya bisa mengatakan demikian. Tetapi apakah saya sungguh-sungguh mengenalnya secara mendalam? Saya tidak berani mengatakannya. Mengapa? Karena semua yang saya dapatkan adalah informasi dari pihak ketiga, yaitu dari media massa. Saya belum pernah bertemu secara pribadi dengan beliau dan mendengar langsung penjelasan beliau. Bagaimana dengan pengenalan kita akan Yesus? Bisakah kita mengatakan bahwa kita benar-benar mengenal Yesus? Mungkin banyak di antara kita yang tahu banyak tentang Dia. Karena memang Yesus merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia ini. Mungkin kita pernah mendengar orang mengatakan bahwa Dia adalah salah satu dari sekian banyak nabi Allah. Kebanyakan kita pernah mendengar bahwa Yesus adalah pendiri atau pembawa ajaran agama Kristen. Dan mungkin sejak kecil kita sudah mendengar kisah tentang Yesus, tentang mukjizat-mukjizat ajaib yang dikerjakannya dan pengajaran-pengajarannya yang luar biasa. Tetapi apakah kita bisa sungguh-sungguh mengatakan bahwa kita mengenal Dia? Untuk bisa mengenalnya dengan benar, maka kita perlu langsung belajar dari perkataannya sendiri yang diwahyukannya kepada para penulis Alkitab. Salah satu penerima wahyu darinya adalah Yohanes. Yohanes sangat mengenal Yesus karena ia merupakan murid yang sangat dikasihi oleh Yesus dan yang melalui bertahun-tahun masa hidupnya bersama dengan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang Yesus? Yohanes 1 ayatnya yang pertama menuliskan, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah." Saya ingat dulu pada waktu saya masih kecil, saya sering mendengar ayah saya mendongeng. Dan hampir selalu dongengnya itu dimulai dengan perkataan, "pada suatu hari." Karena memang dongeng itu menunjuk kepada suatu hari dalam suatu masa di mana tokoh dongeng itu hidup. Memang tidak dijelaskan tentang kapan atau tahun berapa, tetapi petunjuk waktunya adalah pada suatu hari. Ketika Yohanes menuliskan tentang Yesus, ia memulainya dengan petunjuk waktu, pada mulanya. Ia menunjuk kepada suatu masa yang ada sebelum segala sesuatu yang lain. Yohanes sedang menjelaskan mengenai konsep kekekalan. Yohanes tidak sedang mengatakan bahwa Sang Firman itu memiliki awal, mula, tetapi ia mengatakan bahwa Firman itu sudah ada sejak mulanya. Kapan itu?
sebelum awal dari segala sesuatu yang kita kenal. Sepenggal nyanyian yang ada di dalam kitab Mazmur menjelaskan tentang kekekalan itu. Dari sudut pandang kemanusiaan kita yang sangat terbatas. Mazmur 90 ayat 2 mengatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ayat ini menyederhanakan pemahaman tentang kekekalan. Untuk menjawab pertanyaan kapan kekekalan itu ada, secara sederhana pemazmur menjawabnya. Pokoknya sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, di situ kekekalan. Dan Sang Firman sudah ada sejak saat itu. Sebelum alam semesta yang kita kenal ini dijadikan, mungkin ada yang bertanya, apa atau siapa yang disebut di dalam ayat itu sebagai firman? Yohanes memberikan penjelasan mengenai Sang Firman itu di dalam ayat yang kita baca tadi. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes melalui wahyu dari Allah menjelaskan tentang firman itu, bahwa sejak awal, yaitu sejak kekekalan, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini memang satu-satunya penjelasan untuk keberadaan Sang Firman yang sudah ada sejak kekekalan. Dan di dalam kekekalan itu, ia bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Hanya Allah saja yang ada sejak kekekalan. Semua yang lain diciptakan dalam suatu waktu tertentu. Bahkan para malaikat dan dunia roh juga diciptakan oleh Allah itu. Alam semesta, bumi dan seisinya, dan juga manusia diciptakan oleh Allah dan hanya bersifat sementara. Penjelasan yang kedua yang dilakukan oleh Yohanes tentang siapakah firman itu dituliskan di dalam ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Intinya, Yohanes mengatakan bahwa firman yang ada sejak kekekalan itu, yang dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah, dan firman yang adalah Allah itu, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan kalau kita memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, Yohanes dengan tegas menunjukkan kepada siapa firman yang menjadi manusia itu, yaitu Yesus sendiri. Keberadaan Yesus tidak dimulai di kandang hina di Bethlehem itu. Ia sudah ada sejak kekekalan sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah dan yang adalah Allah. Dan kelahiran Yesus di kandang hina dan pelayanannya di dunia ini adalah karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau kita hanya mengenal Yesus sebagai manusia biasa atau sebagai nabi, kita sebenarnya telah kehilangan bagian yang sangat besar dari keberadaannya, yaitu bahwa Dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah dan bahwa Dia adalah Allah sendiri. Berhadapan dengan Yesus, kita berhadapan sendiri dengan Allah yang mau berfirman kepada kita. Jadi, Dia bukan sekedar nabi atau guru, tetapi Allah sendiri, sehingga dengan demikian sikap memuliakan Dia dinantikan, bukan saja dengan kata, tetapi juga dengan perbuatan kita. Dan kita mau mempersembahkan segenap hidup kita baginya, karena Dia sendiri telah terlebih dulu berkorban bagi kita, datang ke dunia ini dan mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Yesus, Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku.
Anda telah mendengarkan program Aku dan Dia. Bersama saya, Rosiana Tiurmah. Kiranya pembahasan mengenai firman yang menjadi manusia dapat menolong Anda untuk lebih mengerti bahwa Dia yang menjadi manusia adalah Allah sendiri. Bukan hanya mengerti, tetapi menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat Anda. Jika Anda diberkati oleh program yang baru saja Anda dengarkan, Anda dapat menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau Anda juga bisa SMS atau WhatsApp kepada kami dengan nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.